Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Halo guys, semuanya izin kami dari kelompok informasi mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk kegiatan Kecamatan Melati menggunakan algoritma net bias. Oke, next slide. Nah, di sini kelompok kami yaitu terdiri dari yang pertama ada Dias Novi Pratama dengan NPM 23312005 dengan kemudian ada Nazwa Nazdia Fazawa dengan NPM 23312193. Kemudian ada saya sendiri Muhammad Hiyalumudin dengan NPM 23312188. Oke, kita ke latar belakang, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat bervariasi. Pemerintah memerlukan data untuk mengambil keputusan. Pengolahan data secara manual tidak efisien, dan penambangan data dapat membantu dalam klasifikasi kondisi sosial ekonomi. Oke, next slide. Nah, kemudian ada yang namanya tujuan penelitian. Yang pertama itu mengklasifikasikan status sosial ekonomi penduduk Melati. Yang kedua menerapkan algoritma net bias, yaitu categorical NB. Kemudian yang ketiga membandingkan kinerja dengan pohon keputusan. Oke, next slide. Nah, kemudian di sini ada variabel target. Yang pertama yaitu adalah variabel target Y, yaitu yang terdiri dari dua, yaitu satu status ekonomi sosial penduduk. Kemudian ada DENCODE menggunakan label encoding. Yang kedua ada contoh kelas yang terdiri dari ekonomi kelas rendah, ekonomi menengah, dan ekonomi tinggi. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Wawa. Next slide lagi ya. Variabel fitur X. Contoh fitur yang digunakan yaitu jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, kondisi perumahan seperti lantai, dinding, dan atap, sumber air dan listrik, kepemilikan aset seperti sepeda motor, TV, lemari, es, jumlah anggota keluarga, dan jumlah ruangan. Langkah-langkah pemrosesan data. Yang pertama ada penanganan nilai yang hilang dengan mode. Yang kedua ada pengkodean fitur categorical one-hot encoding. Yang ketiga ada pengkodean target menggunakan label encoder. Yang keempat ada bagian data 80% untuk pelatihan, 20% untuk pengujian. Oke, yang selanjutnya itu bakal saya jelaskan langsung ke projectnya, yang dimana projectnya itu dia langsung dari kita dari import library, yaitu menggunakan import pandas untuk manipulasi dan analisis data frame. Terus ada import numpy as untuk operasi numerik, ada import matplotlib untuk visualisasi grafik. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan library dari Skikland untuk machine learning, yang dimana kita memanggil from scanner model, terus ada from scanner knife bias, dan from scanner tree, ada from scanner metric, dan from scanner processing. Nah, terus kita mengabaikan warning agar output lebih rapi. Selanjutnya itu kita print informasi awal seperti start, analisis kondisi sosial ekonomi Melati dengan net bias. Lalu kita memuat data. Setelah itu kita membaca file CSV yang berisi data ekonomi. Lanjutnya kita memfilter data kecamatan Melati dan daftar kelurahan yang termasuk kecamatan Melati, yaitu ada kelurahan Sengdanggadi, Sumberadi, Tirtoadi, Tolongadi. Nah, jika kolom kelurahan ada, maka lakukan filter. Jika tidak ada kolom kelurahan, gunakan seluruh data.
Selanjutnya ada membersihkan data target dan menghapus baris yang nilai status ekonominya kosong, menampilkan jumlah data yang digunakan. Terus ada pemilihan fitur target, variabel target, label yang diprediksi, daftar fitur kategorikal yang digunakan sebagai variabel input, yaitu ada ID kelamin, ID nikah, ID pendidikan, ID pekerjaan, dan lain-lainnya. Nah, lalu kita mengambil fitur yang benar-benar ada di dataset. Terus processing data, mengisi nilai kosong pada fitur dengan nilai yang paling sering muncul. Lalu kita encoding data, label encode, menyimpan nama kelas asli. Nah, kita lanjut ke pembagian data, mengubah data frame menjadi array NumPy, membagi data menjadi data latih 80% dan data uji 20%. Nah, terus kita menggunakan model naive Bayes, membuat model kategorikal naive Bayes, melatih model menggunakan data latih, melakukan prediksi pada uji data. Terus ada evaluasi stabilitas model menggunakan 5 font cross validation. Lalu kita ada laporan klasifikasi CNB, mengambil nilai F1 skor tertimbang confusion metric CNB. Nah, selanjutnya ada model 2, kita menggunakan decision tree, membangun model decision tree dengan kedalaman maksimum 10, melatih model. Terus ada prediksi data uji, lalu ada cross validation data, laporan klasifikasi DT, F1 skor tertimbang DT, lalu ada visualisasi perbandingan model, lalu ada grafik akurasi, grafik F1 skor. Terus mengambil fitur terpentingnya saja. Nah, yang ke-9 ada kesimpulan otomatis, menentukan model terbaik berdasarkan akurasi, mengambil 3 fitur terpenting. Nah, ini untuk hasilnya kami start menganalisis kondisi sosial ekonomi, melatih dengan naive Bayes. Kita ada membuat data dan processing awal. Jumlah data melatih yang digunakan itu ada 7.439 observasi. Terus ada data processing, kelas target terkode 0,1, miskin dan rentan miskin. Data latih ada 5.951,124. Data uji ada 1.488,124. Nah, kita selanjutnya adalah evaluasi model naive Bayes CNB. Nah, akurasi tes CNB itu di 0,7473. Laporan klasifikasi CNB yang miskin dia ada di procession 0,73, di rekalnya 0,63, di F1 skor 0,68 dan supportnya 625. Di rentan miskin kita processionnya ada di 0,75, rekalnya di 0,83, F1 skornya di 079 dan supportnya itu di 863. Terus di akurasinya itu kita ada 0,74 atau 0,75 dan seterusnya. Kita ada evaluasi model yang kedua yaitu decision tree, cross validation-nya itu di 0,7641, akurasi tesnya di 0,7802, laporan
klasifikasi decision tree-nya itu di miskin kita ada 0,76, lalu 0,70, 0,73 dan 625. Rentan miskin ada di 0,80, 0,84, lalu ada 0,82 dan supportnya di 863. Nah, kita langsung ke visualisasi hasil perbandingan model, yang dimana ini adalah hasil gambarnya. Yang di sebelah kiri perbandingan akurasi model klasifikasi, dan ini ada perbandingan F1 skor model klasifikasi. Yang di sini ada naive Bayes, yang di sini ada decision tree. Lalu di sini juga naive Bayes, di sini decision tree. Nah, yang keenam visualisasi pentingnya fitur dari decision tree, yaitu ada 10 fitur paling penting dalam klasifikasi status ekonomi. Yang dimana paling penting yaitu BB masak, terus ada ID pendidikan dan seterusnya. Lalu ada kesimpulan program otomatis, yang dimana ringkasan hasil klasifikasi kondisi sosial ekonomi, model klasifikasi terbaik decision tree, akurasi terbaik di 0,7802, model perbandingan 0,7473, F1 skor tertimbang 0,7789, stabilitas model itu cross validation menunjukkan hasil stabil. Terus temuan faktor kunci paling berpengaruh di fase bab 1.0 dan ID pendidikan 4.0, BB masak 8,0. Itu mungkin itu saja yang dari proyek kami. Selanjutnya kita ke kesimpulan, yang dimana naive Bayes successfully classified the social economic condition of multi-resident. The model showed stable perform and housing condition and asset were significant factor. Thank you. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.